Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya pada minggu-minggu ini? Saya berharap kita semua tetap dalam lindungan Tuhan dan juga sukacita yang di dalam Tuhan. Haleluya. Kita saat ini mau datang kepada hadirat Tuhan, datang kepada Tuhan. Kita mau mencari wajahnya. Karena dialah yang sangat kita rindukan dalam satu minggu ini dengan aktivitas kita. Kini saatnya kita berdiam diri di bawah kaki Tuhan. Haleluya. Mari datanglah Roh Kudus dalam hati kami, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Oh, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah
Kami memerlukan jamahan dari-Mu Tuhan untuk mengubahkan setiap kehidupan kami, mengubahkan hati kami. Dan juga kami berdoa Yesus Tuhan, bahwa setiap apa yang kami kumulkan, kami doakan setiap hari. Kami percaya Engkau mendengar setiap doa-doa kami Tuhan. Dan Engkau yang mengerti apa yang menjadi kebutuhan kami. Dan kami percaya Engkau yang akan menjawabnya tepat pada waktunya Tuhan. Amen. Sesuai waktu-Mu ya Yesus. Kami serahkan semua pergumulan kami dalam tangan-Mu. Saat ini Tuhan kami hanya mau fokus Tuhan, mencari-Mu dan mengejar hadirat-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau memuji dan menyembah dengan segenap hati kami, jiwa dan roh kami. Hanya untuk Engkau saja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin, haleluya. Kita percaya kita mau masuki bulan yang baru di tahun 2022. Bentar lagi kita akan mengalami tahun 2022 di bulan Februari. Kita mau minta anggur yang baru, roh yang baru dalam kehidupan kita. Haleluya. Tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Bapak Ridi, hari inilah harinya Tuhan. Membangkitkan umat pilihannya. Bapak ini hari Tuhan, hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, setiap belenggu dosa dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak pagi Dia. Nyata kuasanya. Haleluya, bingung buat Tuhan.
sudah mendapatkan minyak yang baru dan anggur yang baru. Saat ini kita mau menyerahkan kehidupan kita hanya bagi Tuhan. Sebab inilah kehidupan kami Tuhan. Hanya bagimu seluruhnya. Kuserahkan hanya kepadamu. Itu menyatakan kepada Tuhan. Bukan karena kewajiban kami harus menyerahkan kehidupan kami, tapi karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami begitu mencintai Engkau Yesus. Bekerja dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Ini kami mau menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Yes, Lord Jesus. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Ya Tuhan. Sebab ini kehidupan kami Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu.
sepi di hidupku. Patakara Ku serahkan padamu Tuhan, hanya kepadamu. Sebab biar segala yang bernafas memilikimu Tuhan. Haleluya. Rapaya sera rambo. Biar segala yang bernafas hanya memuji dan meninggikan Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow. The elders and angels bow. The redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. You are holy. Holy, holy, holy are you, Lord. Ya Tuhan. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow. The elders and angels bow. The redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Sekali lagi katakan holy. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow. The elders and angels bow. The redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, angels bow. The redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami lalui tahun ini dengan luar biasa ya Tuhan. Apa yang belum di depan mata kami sudah menangkan di dalam iman kami. Sehingga sepanjang tahun 2022
semua kami tundukkan di bawah kaki-Mu. Amin. Tidak ada satu jemaat-Mu yang tertinggal, semua di bawah Bapa menuju kemenangan dalam iman kita. Ya Roh Kudus, Kau berikan kami roh wahyu, hikmat dan pengertian, sehingga kami melanjutkan tentang gaya hidup penyembah kami dengan sempurna di hadapan-Mu. Biarlah kami belajar seturut dengan kehendak dan tujuan-Mu saja. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, sepanjang tahun 2022 ini yang bukan daripada-Mu, kami ikat kuasanya, kami patahkan kuasanya, kami hancurkan kuasanya, dan kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah tahun ini adalah tahun keemasan yang luar biasa buat semua jemaat-Mu. Dan kita semua yang percaya dan menerima berkat Tuhan, kita katakan amin, amin, amin. Dengan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Shalom Bapak Ibu semua dikasihi Tuhan. Izinkan saya mengingatkan Anda untuk segera vaksin booster. Anda bisa daftar lewat linknya, Anda bisa tanya sama tim sekretariat lewat link yang mana, Anda bisa pilih rumah sakit mana, puskesmas yang mana. Saudara, saya percaya Anda sudah melihat kabar bahwa Omikron sudah masuk Indonesia. Tidak boleh membuat kita takut, justru membuat kita lebih taat lagi berpegang pada Tuhan kita. Jaga protokol kesehatan, jaga imunitas tubuh kita, dan selalu Anda pastikan Anda menerima vaksin yang ketiga. Saudara, saya hanya mengingatkan, karena sudah 2 minggu ini kita tidak berjumpa, saya mengingatkan Anda bahwa Firaun mencobai Israel untuk tidak sepenuhnya memisahkan diri dari mereka, saudara. Semua berkat yang Tuhan sediakan buat Anda dan saya, ingat berkat itu bukan benda mati, saudara. Berkat itu selalu dinamis sesuai dengan kesiapan Anda dan saya. Minggu lalu saya diizinkan Tuhan untuk memberikan training di sebuah perusahaan di Jawa Tengah. Saya berikan sebuah gambaran pada mereka, kalau kita itu punya iman hanya sebesar meja ini saja, ukuran sekian kali sekian, Anda tidak mau mengeksplorasi iman Anda dan saya untuk bisa melewati batasan Anda dan saya, maka sampai kapanpun Anda akan stagnasi. Padahal berkat Tuhan, iman itu tidak ada yang stagnasi karena bukan benda mati, saudara. Anda harus bersama dengan Tuhan itu penuh dengan iman dan kepercayaan, keluar dari batasan Anda. Kalau Tuhan izinkan, Anda harus keluar. Karena Tuhan mengatakan bahwa kuasailah bumi ini dan taklukkanlah. Lah kalau Anda cuma di kamar, bumi yang bagian mana yang mau ditaklukkan kalau Anda cuma berdiam diri enggak kemana-mana, saudara. Setan tuh juga mencoba kita untuk tidak sepenuhnya memisahkan diri daripadanya untuk kita bisa bergabung dengan Allah. Peristiwa keluar dari Mesir, kalau Anda baca itu Israel tuh ada mengalami perbudakan tuh 400 tahun di tanah Mesir. Itu bukan sebentar, saudara, itu lama. Peristiwa keluar dari Mesir dalam bahasa Inggrisnya itu Exodus, bahasa Yunaninya adalah Exodus, artinya pergi keluar. Itu artinya Anda harus keluar dari batasan Anda, temui, jumpai kemana Allah suruh Anda pergi, saudara. Firaun Mesir itu enggak mau begitu aja membiarkan orang Israel pergi. Kalau Anda masih ingat tahap yang pertama, kalau Anda ingin masuk melepaskan masa perbudakan Anda untuk masuk masa keemasan, tahap pertama kalau Anda baca Alkitab, Keluaran 8 ayat 25, saya sudah pernah bahas, dikatakan apa? Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini, jangan jauh-jauh.
Firaun ingin supaya Israel tetap di Mesir, nyembah Allah tuh tetap di Mesir. Menginginkan kita beragama ya enggak apa-apa. Tapi kalau cuma dosa dikit-dikit ya enggak apa-apa lah. Masa gitu aja enggak boleh, masa gitu enggak boleh, gini enggak boleh. Enggak main menaklukkan bumi ini itu kan ya mesti kan dikit-dikit ya boleh. Masa kita tuh harus suci dalam debu? Ya enggak mungkin toh ya, kan ya wajar. Itu tuh biasa kayak gitu tuh. Coba kamu lihat di internet, di temanmu yang di luar negeri, semua kayak gitu tuh boleh. Cuman di sini saja yang enggak boleh, di gerejamu lebih-lebih enggak boleh lagi. Oh itu kamu tuh dikekang apa diapain gitu loh. Ya saudara, bagaimana Anda bisa lepas dari masa perbudakan? Kalau yang perbudakan aja menggiurkan Anda dan saya saudara, itu baru tahap pertama loh. Bagaimana Anda bisa masuk masa kemasan, mau dibudaki aja Anda tetap bahagia kok, ya terus gimana saudara? Anda nggak mau keluar dari sekian kali sekian ini kok saudara. Itulah tahap kedua kalau Anda pelajari, saya sudah bahas juga, Firaun itu inginkan supaya Israel itu jangan pergi terlalu jauh dari Mesir. Keluaran 8 ayat 28 dikatakan apa? Lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh. Berdoalah untuk aku. Pergi itu enggak apa-apa loh, cuman dari sini kan mimbar ini tuh pergi kalau cuman sedikit 5 cm ke sini enggak apa-apa lah, 1 meter ke sini ya enggak apa-apa, tapi jangan jauh-jauh. Menjemput berkat Tuhan tuh ya jangan sampai puluhan kilometer dari rumah tuh ya. Loh ya nanti rumahnya hilang tuh ya. Tapi itu paling maksimal 5 kilo aja dari rumah, jangan jauh-jauh. Nginjili katanya Alkitab suruh nginjili, ya wes enggak apa-apa, tetangga kiri kanan kan bisa, enggak usah jauh-jauh sampai ke ujung bumi ngapain gitu loh. Saudara Anda tahu kenapa iman orang tuh beda-beda, berkatnya orang tuh beda-beda gitu loh. Lain kalau ada emang disuruh kamu layani aku sepenuh waktu, kamu harus layani di kota ini sekian tahun. Kalau itu jelas untuk Anda, layani kota itu, jangan kemana-mana. Itulah kenapa setan itu menginginkan kita untuk terus-menerus berhubungan dengan dia. Masa perbudakan itu membelenggu kaki Anda dan saya di rantai. Jadi nggak bisa jauh, dieng kena rantainya. Tahap ketiga, Firaun Mesir hanya membiarkan orang laki-laki untuk pergi, bukan keluarga mereka. Keluaran 10 ayat 11 dikatakan, bukan demikian, kamu boleh pergi, tapi hanya laki-laki. Dan beribadalah kepada Tuhan. Itulah kenapa yang kayak begini itu sama GP Lamtera sudah diantisipasi. Yang laki-laki itu lambung keluarga sudah diantisipasi. Jadi kita ada tinggal ngomong, hei iblis, enyahlah engkau daripadaku. Aku dan seisi rumahku akan melayani Tuhan yang 7 katakan amin. Enggak cuma laki-laki doang, aku dan seisi rumahku. Perintahkanlah belenggu di kaki Anda. Hei belenggu, putus dalam nama Yesus. Kemanapun Tuhan suruh aku pergi, aku dan seisi rumahku akan berangkat menjemput tujuan dan kehendak Tuhan yang 7 katakan amin. Saya hanya mengingatkan supaya Anda enggak baper dengan hal-hal yang buat Anda tuh terus balik ke tempat perbudakan yang sama terus, saudara. Yang keempat, setelah Anda lepas, perhatikan baik-baik. Saya amati, setelah Anda lepas, Firaun masih saja dengan uletnya loh. Firaun Mesir itu ulet-ulet, iblis ki ulet-ulet, manusia ciptaan Tuhan sing bundel ya. Orang ulet sama sekali, saudara. Firaun itu ngomong apa? Jangan bawa kekayaan bersama dengan Anda ya.
Karena Firaun itu tahu kemana Anda bawa harta Anda, di situ hati Anda. Makanya jangan melekat sama harta. Mau banyaknya kayak apa, santai saja. Suruh Tuhan kasih mana, kasih. Enggak usah dipikir, enggak usah. Karena kalau Anda masih mikir, itu masih dalam jebakan masa perbudakan. Mungkin yang menjebak Anda perbudakan bukan setannya, malah harta kita yang menjebak kita. Itulah kenapa setan menggunakan kita itu dengan kekayaan yang kita miliki. Supaya kita menggunakan kekayaan untuk hal-hal sesuai dengan kehendak hati kita sendiri. Maka hati kita ya ke sana terus, diperbudak terus. Firaunnya lepas, setannya lepas, harta benda memperbudak. Ya sama saja sayang. Nanti kalau sudah lepas semua, saya pernah sharingan, bahkan sama-sama murid Yesus loh, sudah berhari-hari, bertahun-tahun diajari Yesus loh. Jawabannya setelah sama Yesus ngomong apa? Siapakah yang terbesar di antara kita? Ya ampun, godaan kok yo banyak toh yo. Tahapannya sudah hilang semua, perbudakannya lepas bersama dengan Tuhan kita, guru kita. Godaannya beda lagi, yang dipersoalkan siapa yang terbesar di antara mereka. Itulah kenapa kita sudah belajar Tuhan Yesus Kristus itu memberikan pernyataan yang tegas pada murid-muridnya. Kalau Anda baca di Markus 10 ayat 44 sampai 45, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu. Gimana Pak tanya Pak? Berarti larinya jauh-jauhan Pak ya? Kalau Petrus 50 kilo, mungkin Matius mungkin 51 terpaut 1 kilo. Jadi jauh-jauhan gitu yang paling hebat tuh ya berarti yang paling berprestasi. Coba dibaca. Markus 10 ayat 44 sampai 45 dikatakan apa? Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Mungkin kalau saya disuruh gambarkan, Petrus kamu bisa lari berapa kilo? Ya cuma 25. Ya wis yuk tak dorong yuk, tak suapi makanan mungkin bisa 50 kilo. Dilayani Petrusnya biar tambah jauh. Matiusnya ya dilayani, nek manusia kan enggak, semakin jauh semakin dijegal. Itu kan manusia, semakin berprestasi tambah dirumpi. Loh iki piye to, Saudara? Kita tuh justru malah saling ditegaskan sama Kristus tuh harus mau jadi terkemuka tuh justru malah melayani yang lain kok. Bukan takut kejegal lah, takut disaingi, malah kita jadi pelaku penjegalnya. Waduh, so selfish, sangat egois banget. Aduh. Itulah kenapa pola pikirnya Firaun Mesir dengan pola pikir Yesus Kristus itu ya jauh banget saudara. Bumi langit jauh sekali. Kalau pola pikir sudah berbeda maka tindakannya berbeda, kebiasaannya berbeda, lifestyle-nya berbeda. Kalau Firaun tuh selalu jaga, itu menang di, gak usah. Nanti kalau ada yang berani berontak gitu ya, pahlawan iman toh, ya wes yang laki saja, keluarga enggak usah, diberontak lagi. Ya wes, tapi barangmu, harta bendamu taruh sini. Diberontak lagi, ya wes lah terserah wes, gak berani. Kalau Anda berani melawan masa perbudakan Anda yang bertahun-tahun sampai sekarang, bersama Tuhan harusnya Anda berani, katakan sama-sama dengan saya berani. Ya karakternya Firaun Mesir dengan Yesus Kristus ya berbeda saudara, jauh berbeda. Lah sekeliling Anda tuh dikelilingi oleh manusia-manusia yang karakternya Yesus Kristus atau Firaunnya Mesir. Ya, kalau Anda itu walaupun Anda beribadah tapi kalau dikelilingi oleh orang-orang yang ada yang berprestasi malah dirumpi, itu bisa berprestasi. Kamu tahu? Kayak Firaun nih, ngapain saudara, gak usah dikumpuli.
Anda harus cari orang-orang yang bisa mementori Anda, mengcoaching Anda, orang-orang rendah hati yang mau ngomong sama Anda. Gini loh caranya nak. Apa yang bisa aku bantu? Ayo tak bantu, ayo. Begitu Anda salah, saya yang terhebat di tempat kerja saya paling berprestasi. Ada orang yang ngomong gini, kamu jangan gitu, itu namanya sombong. Bantu yang lain. Kadang-kadang kalau ada orang untuk menegur Anda itu malah dibenci. Orang berprestasi kok malah ditegur. Loh padahal yang ditegur itu bukan prestasinya, yang ditegur adalah Anda sombongnya itu loh, yang tidak muati kan gitu. Saya harus ingatkan Anda masuk golden years. Berapa tahun Pak? I don't know, bertahun-tahun tergantung Anda dan saya. Tapi dimulai dari 23 tahun ulang tahunnya GBI Lamtera loh. Saran saya lebih andalkan Tuhan, katakan sama-sama dengan saya, lebih andalkan Tuhan. Itulah kenapa saya sudah bahas sedikit orang yang mengalami sakit tubuh, sakit jiwa, tubuhnya sakit, sampai sakitnya marah sama Tuhan, saking sakitnya menyalahkan keadaan sampai masuk ke jiwa, sakit jiwa. Bahkan para lagi, kalau Anda sudah tidak lagi haus akan Tuhan, Anda akan sakit sampai ke roh Anda. Untuk itulah masuk ke masa kemasan itu Anda harus miliki kesehatan rohani. Katakan sama-sama dengan saya harus punya kesehatan rohani. Allah tuh memisahkan segala sesuatu dalam pekerjaannya. Makanya sehat secara rohani. Katakan kiri kanannya, kita harus sehat secara rohani. Kita harus sehat secara rohani karena Allah itu memisahkan segala sesuatu dalam pekerjaannya. Saya sudah pernah sharing ke Anda, dari penciptaan saja terang dipisahkan dari kegelapan. Langit dipisahkan dari bumi, lautan dipisahkan dari daratan. Dosa memisahkan kita dari Allah. Kelahiran memisahkan seorang anak dari ibunya. Abraham dipisahkan dari rumahnya. Keluaran dalam kitab Keluaran Israel dipisahkan dari Mesir. Bahkan saya sudah sharing pada saat ulang tahun GBI Lamtera ke-23, peraturan mengenai pakaian dan memanam tidak boleh dicampur, saya nggak mungkin ulangi lagi. Orang-orang yang beriman harus dipisahkan dari dunia. Rasul-rasul dipisahkan untuk melayani, orang-orang benar akan dipisahkan dari yang jahat. Kalau kita tahu bahwa Allah kita itu memisahkan segala sesuatunya di dalam pekerjaannya, pastikan Anda dan saya punya kesehatan rohani yang 7, katakan amin. Saudara, mari kita baca Efesus 3 ayat 16 sampai 17. Efesus pasal yang ketiga ayat 16 sampai 17. Dikatakan apa? Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam apa saudara? Batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Anda tahu apa yang dimaksud dengan manusia batiniah? Kenapa Efesus yang kita baca dikatakan supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu. Kalau ganti kata kamu dengan saya, meneguhkan saya oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Berarti kalau diganti katamu dengan saya di dalam batin saya, sehingga oleh imanmu, oleh iman saya, Kristus diam di dalam hati saya, di dalam hatimu, dan kamu berakar, dan saya berakar, serta berdasar di dalam kasih. Apa yang dimaksud dengan manusia batiniah, saudara? Paulus menggunakan ungkapan manusia batiniah beberapa kali dalam surat-suratnya. Anda bisa baca di rumah di 2 Korintus 4 ayat 16, Efesus 3 ayat 16,
Dalam Roma 7 ayat 22 dan 23 ia mengatakan, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Kalau 2 minggu lalu kita belajar kesehatan rohani dari nomor 1 sampai nomor 10, dari roh, jiwa, tubuh, pribadi, karakter, keluarga, relasi dengan Tuhan, relasi dengan sesama. Yang ke-9 tentang keuangan, kesehatan rohani termasuk keuangan. Yang ke-10 gereja, hari ini kita bahas lanjutannya 11 dan 12, dan nomor 11 adalah batin. Orang yang frustasi, yang depresi, pasti batinnya akan ada yang hilang. Itulah kenapa dalam Roma 7 ayat 22-23 ia mengatakan, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota tubuhku aku melihat hukum yang lain. Kalau batin yang di dalam jiwa itu enggak kuat, itulah kenapa enggak ada manusia yang hebat kan? Siapa yang hebat? Roh memang kuat, roh itu bisa sampai ke jiwa kita, pikiran, perasaan, dan kehendak kita enggak. Karena batin itu letaknya di jiwa, saudara. Pikiran, perasaan, kehendak, frustasi, depresi, kehilangan itu kalau bisa diatasi dengan roh yang kuat, tubuh Anda mau berontak kayak apapun, karena tubuh kita tuh kerjanya kan melawan hukum Allah toh. Tubuh kita tuh kan daging ini kan lemah toh saudara. Itulah kenapa orang yang batinnya, dalam kata lain batin itu aspek yang di dalam hatinya dia, itu harus penuh dengan aspek roh Tuhan. Yang di dalam hatinya manusia, di dalam jiwanya itu harus penuh oleh rohnya Tuhan. Maka aspek rohani itu harus kuat. Kalau Anda lebih kuat manusia lahiriah, Anda hanya mengandalkan kekuatan tubuh, fitness, karate, dan segala macam, Anda mengandalkan kekuatan tubuh saja, saya beritahu manusia itu lemah, dagingnya lemah, hanya aspek jasmani saja itu lemah. Memang yang kelihatan tuh jasmaninya, wujud dan nampak. Tapi ingat, orang depresi, stres, kehilangan tuh tubuhnya kelihatan kok. Kalau dia depresi, kalau jalan tuh bisa lemes gitu. Bisa lemes gitu kan. Stres, sininya hitam semua kayak panda, nggak bisa tidur gitu kan. Anda lihat saya, boro-boro lemes seger bugar. Semakin banyak masalah, tidurnya tambah cepat saudara. Loh kok bisa Pak? Ya nggak pernah tak pikir soalnya, ngapain mikirin masalah gitu kan. Caranya gimana Pak supaya batin kita kuat? Katakan sama-sama dengan saya, bersyukur. Gak ada lain. Bersyukur. Brutalnya kehidupan. Kehidupan itu kayak rimba belantara yang kita jalani. Ada hukum di sana yang kuat yang menjadi penguasa rimba, hutan rimba. Rimba belantara yang kita jalani. Kejamnya dunia yang menghajar Anda dan saya beritahu, itu semua bukan bukti cinta Tuhan pada kita, itu pudar, bukan saudara. Yang juga katakan amin. Walaupun Anda itu ada di kebrutalan kehidupan, kekerasan rimba belantara, yang Anda alami itu bukan bukti cinta Tuhan, itu pudar sama kita. Tuhan itu tetap cinta Anda dan saya. Kalau enggak, sudah habis kita sejak lalu-lalu. Yang setuju katakan amin. Itulah kenapa salah satu yang buat kita bisa bersyukur adalah salah satu wujud iman. Yang membuat kita bersyukur adalah kita sabar menanti waktunya Tuhan. Yang setuju katakan yes.
Jika kemampuan Anda dan saya itu berasal dari Allah, roh Allah itu kuat dalam diri Anda dan saya, berarti jiwa Anda kuat bukan? Batin kita kuat. Kita mampu bersyukur jika kemampuan kita tuh berasal dari Allah. Berarti kan baik-baik demi kasih Tuhan Anda paham. Kita tidak akan pernah tidak mampu. Pasti selalu mampu. Yang setuju katakan yes. Karena kita tuh tidak dirancang untuk kalah dengan masalah, saudara. Kita tuh bukan dirancang untuk kalah. Maka yang ke-12, kalau Anda ingin punya kesehatan rohani, yang ke-12 itu punyailah hati yang penuh dengan kemurahan. Kalau Anda penuh dengan kemurahan itu artinya Anda akan terus dikasih berkat untuk memberkati orang lain. Yang 7 katakan yes. Itulah kenapa saya tuh berulang kali kalau saya lagi konslet gitu ya. Lagi lemah gitu ya. Doa saya itu simpel, Tuhan ampunilah saya jika saya lebih banyak meminta daripada bersyukur. Semoga Anda paham dan pulang tidak lagi tertipu iblis. Dan tidak mau dibelenggu masuk dalam perbudakan lagi. Yang 7 katakan yes. Ciri-ciri orang yang sehat rohaninya. Poin pertama sudah saya jelaskan pada saat ulang tahun GBI Lantera. Yang pertama rohani, R-nya relasi baik dengan Tuhan. Sudah saya jelaskan. Dosa diampuni. Ndak yo toh Pak. Anda tanya yang hadir pada saat acara HUT GBI Lantera. Dosa itu diampuni, pasti ada keselamatan. Sekarang tinggal kita menjalankan keselamatannya dengan penuh kemenangan, finish strong. Yang setuju katakan amin. Bagaimana yang kedua Pak? Rohani, R yang pertama relasi baik dengan Tuhan. Yang kedua yang O adalah optimis. Katakan sama-sama dengan saya optimis. Filipi 4 ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, loh, orang perang wis dikai akhirnya tuh enak banget. Orang perang tuh kadang-kadang buta iki depannya apa tuh ki janjane ranjaunya banyak. Ini jangan-jangan ini susah nih. Ini jangan-jangan ini saya kalah. Ini dikasih bocoran saudara. Filipi 4 ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, apa saudara? Pikirkanlah semuanya itu, batin dan hati Anda itu aja mikiri sing liya. Pikirkanlah yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Itulah optimis. Pikiran yang positif karena mengimani firman dan selalu teguh dalam kesulitan, saudara. Sebenarnya sikap kita tuh terhadap suatu hal itu kadang-kadang tuh memang lebih penting kok sikap Anda dalam menghadapi apapun kok saudara. Banyak hal itu dapat saja terjadi di tengah kehidupan kita. Tapi perhatikan, tapi sikap kita lah yang menentukan apakah hal yang kita alami itu jadi masalah atau enggak jadi masalah dalam hidup saudara dan saya. Anda baca di rumah di 1 Samuel 24 ayat 1 sampai 8. Apapun yang Anda dan saya alami, mau jadi masalah sama Anda itu tergantung sikap Anda dan saya. Jadi berusaha jadi punya cool spirit gitu loh saudara. Cool saja, kalem-kalem saja. Saya sekarang kalau diajak gegeran males saudara, ngapain?
saya tuh sudah tiba di fase yang dulunya nggak ada ngejak gegeran, tajak gegeran. Saya emang suka gegeran gitu kan. Sekarang saya sudah tiba di fase malas ribut, malas berdebat, malas nyari tahu. Karena semakin saya pertimbangkan kedewasaan seseorang, sebetulnya semakin dewasa orang tuh butuh ketenangan batin. Belajar diem saya. Saya dulu mana bisa diem tuh saudara. Di rumah berapa banyak kaca pecah, handphone bolak-balik ganti, pecah terus. Bahkan handphone, kaca mobil saya aja pecah kok dulu. Sekarang istri saya sangat memahami. Rumah saya kaca semua, nggak pernah khawatir kalau pecah. Dulu tembok semua, dan temboknya hitam-hitam bekas tangan saya, kaki saya, ada belepotan darah tangan saya. Sekarang kalau Anda ke rumah saya, kaca semua. Sampai saya tuh gini, istriku kok ngerti ya, nih aku sudah berubah ya. Malas ribut saudara, ada masalah, gak tak gubris. Saya belajar punya cool spirit gitu loh. Cool man. Diem. Bukan berarti enggak berpikir. Ya berpikir tapi dari cara berpikirnya Tuhan. Cuek saya tuh bukan berarti enggak peduli. Cuman kadang-kadang kalau memang Tuhan suruh saya diem ya saya diem saja ngapain. Mengalah bukan berarti saya kalah. Bukan. Tapi saya lebih berarti bahwa saya enggak mau memperburuk keadaan. Timbang memperburuk keadaan, aku tak diam saja. Serahkan kepada Tuhan, saya berlutut menghadap Tuhan, kipi Tuhan, aku males ngamuk meneh. Malah beres saudara, malah beres. Hidup saya penuh dengan optimis. Saya tidak pernah berusaha membalas karena Roma pasal 12 ayat 17 sampai 18 dikatakan apa? Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Saudara, semua hal di depan kita berusahalah sebisanya. Karena semua itu tergantung pada Anda dan saya. Berusaha sebisanya hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Makanya kan ada lagunya, perdamaian, perdamaian. Lagu ini ya Bu ya? Sing lagunya itu loh, Romawi Ramah apa itu? Itu ya, perdamaian, perdamaian gitu ya. Itu bisa kita lebih hafal. Orang yang optimis itu pikirannya positif saudara. Lalu bagaimana dengan yang ketiga Pak? Relasi baik dengan Tuhan, optimis saya paham. Berikutnya Pak, yang H apa Pak? Hati yang tenang. Hati yang penuh dengan damai sejahtera. Baca Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Perhatikan baik-baik. Dikatakan apa? Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dikumpulkan. Enggak ada, dikumpulkan enggak ada. Ditimbun Pak, enggak ada. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dikatakan apa? Di Roma, di Efesus pasal 4 ayat 3 sampai 32, dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu, saudara. Efesus 5 ayat 4 dikatakan apa? Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, omong kosong Yesus, atau yang sembrono, asal ngomong, asal jeplak doang. Dikatakan Efesus pasal 5 ayat 4 dikatakan apa? Karena hal ini tidak pantas. Enggak pantas saudara, Anda itu hamba Tuhan. Katakan sama-sama dengan saya ini hamba Tuhan. Saya hidup dalam kemurahan Tuhan. Kalau Anda perkataannya kotor, kosong, sembrono, asal jeplak, itu dikatakan Efesus 5 ayat 4 itu tidak pantas.
Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Yang juga katakan amin. Betul bukan? Hati tenang, damai sejahtera, itu karena kita bisa mengendalikan emosi negatif. Sedih, marah, frustasi, depresi, merasa kehilangan, sudahlah, ucapkanlah syukur. Dan berikutnya yang keempat, supaya bisa terjaga Anda harus masuk yang keempat, yaitu aktif saling menguatkan dalam komunitas, saudara. Anda nggak bisa jadi Superman sendirian. Clark Kent aja butuh Lois Lane, apalagi saya. Nggak ada. Spider-Man dewe aja ada Avengers, ada timnya. Apalagi Anda dan saya. Anda itu harus aktif saling menguatkan dalam komunitas. Kisah Para Rasul 2 ayat 46 sampai 47 dikatakan, dengan bertekun dan dengan sehati, berarti kan, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari, perhatikan, Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Brothers and sisters, ladies and gentlemen, orang baik itu adalah orang yang terus melakukan yang baik, bukan musiman, kadang komsel, kadang ora. Kadang komunitasnya banyak, sekarang hilang semua. OMG, Anda itu baik kok musiman sih? Baik itu selamanya. Halo? Orang baik itu orang yang terus melakukan yang baik tanpa mengatakan dirinya baik. Orang baik itu enggak pernah ngomong, aku baik loh. Enggak. Baik apa Anda itu enggak usah dipikirkan. Tapi kalau Anda komunitasnya Senin Kemis, kadang iya kadang ora, itu berlawanan dengan firman Tuhan. Bahkan ketika orang lain itu enggak membalas kebaikan kita dengan kebaikan, Anda tetap baik sama orangnya, tenang saja. Kebaikan Anda itu yang balas Tuhan, yang 7 katakan amin. Roma 13 ayat 21 baca di rumah. Siapa yang kemarin ikut komsel bersama hari apa ya Bu ya? Rabu. Ini kan Rabu rekaman. Nanti malam komsel bersama. Nih Anda kan dengarnya hari Minggu. Berarti kan saya ngomongnya kemarin. Kami itu ingin Anda itu punya ciri-ciri sehat rohani, yang mau diperhatikan katakan yes. Enggak mau ya enggak apa-apa. Kami tetap baik adanya, santai saja. 1 Korintus 15 ayat 33 ngomong apa? Orang yang salah pergaulan, mumet Pak. 1 Korintus 15 ayat 33 ngomong apa? Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk, apa saudara? Merusak kebiasaan yang baik. Itulah kenapa masuk pada step yang kelima. Rohani. Yang R-nya relasi baik dengan Tuhan, O-nya optimis, hanya hati tenang penuh damai sejahtera, A-nya aktif dalam saling menguatkan dalam komunitas, N-nya nyata memberkati lingkungan, dan I-nya Injil Kristus disaksikan kepada orang lain. Anda bisa memasukkan Injil Kristus dalam lingkungan kalau Anda tuh nyata memberkati lingkungan itu, saudara. Baca 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan apa? Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Katakan kiri kanannya bergandengan tangan. Kalau di rumah kan sudah enggak ada masalah kan, wong keluarga gitu kan ya. Karena sudah vaksin semua atau mestinya.
kita ini keluarga yang terpilih. Kita ini bangsa yang terpilih, yang juga katakan amin. Dikatakan tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Kepunyaan Allah sendiri, saudara. Umat kepunyaan Allah sendiri. Perhatikan, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan. Anda itu bolak-balik mau ditarik dari kegelapan, ditarik dari masa perbudakan itu sudah bolak-balik. Sudah dipanggil, hoi sini lo, ini masuk masa kemasan. Jangan mau kamu dimasuki masa perbudakan terus. Hoi, sini keluarlah. Dikatakan yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kalau ajaib itu artinya dunianya ya tetap belum terang. Tapi karena Anda ini bangsa terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, maka Anda dibawa ke terangnya yang ajaib. Dari yang gelap, diworo-woro, ditarik, dibawa ke terangnya yang ajaib. Yang lain buntu, yang lain bingung, gak ada solusi. Anda selalu ada. Lawang Anda mendapatkan terang yang ajaib. Itulah kenapa firman Tuhan itu dibaca bukan untuk nambah pengetahuan kita saja, bukan. Kalau nambah pengetahuan kan berarti kan cuma textbook toh saudara. Firman Tuhan itu dibaca tuh untuk mengubah hidup kita. Karena firman Tuhan itu life book, buku kehidupan saudara. Bukan cuma untuk nambah pengetahuan, menambah pengetahuan dan mengubah hidup saudara dan saya. Karena firman Tuhan itu life book. Puncak kemenangan orang percaya selama di dunia. Kalau orang salah konsep, nanti akan aku menangan pas di surga, pas mati. Loh, lah salah konsep toh saudara. Lah mau dikatakan taklukkanlah bumi. Berarti di sini itu sudah ditaklukkan. Puncak kemenangan orang percaya selama di dunia. Dan perhatikan baik-baik, tim musik persiapkan diri ke depan. Puncak kemenangan orang percaya selama di dunia bukan saat semua masalah Anda dan saya terselesaikan. Bukan. Karena masalah akan selalu ada. Sampai meninggal dunia baru masalahnya berhenti. Puncak kemenangan orang percaya selama di dunia bukan saat semua masalahnya terselesaikan. Bukan. Melainkan saat dosa tidak lagi berkuasa dalam tubuh Anda dan saya yang juga katakan yes. Berusaha saudara. Berusaha. Kalau Anda masih sempat-sempatnya mikirin mau dosa enggak ya kira-kira ya? Dikit aja boleh enggak ya Tuhan ya? Boleh enggak ya kira-kira ya? Kapan Anda dan saya menang? Demi kasih Tuhan saya ingatkan Anda. Demi kasih Tuhan saya ingatkan Anda. Kita tidak dirancang untuk kalah dengan masalah. Yang setuju katakan amin. Amin. Rancangan kita bukan rancangan kekalahan Tuhan. Bukan.
Dan perhatikan kalau kita dibawa dari kegelapan kepada terang, kemampuan kita itu berasal dari Allah. Maka kita tidak akan pernah tidak mampu. Katakan sama-sama dengan saya dan sebelah kiri kanan Anda, keluarga Anda. Kalau kemampuan kita itu dari Tuhan, kita tuh pasti mampu. Yang setuju katakan amin. Satu pujian. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Saudara, saya merasakan ada Anda yang butuh bantuan doa. Mungkin hari ini Anda lihat ibadah online, dalam hati Anda ingin mendapatkan kasih dari Tuhan, Anda ingin didoakan, Anda ingin konsultasi, tapi Anda sungkan. Demi kasih Tuhan, Engkau adalah keluarga kami. Anda bisa hubungi tim sekretariat untuk minta waktu, untuk bisa ketemu, untuk didoakan. Jangan sungkan. Kadang-kadang masalah kita itu sebenarnya sepele, saudara. Tapi karena kita butuh didoakan, sehingga kita itu merasa masalah kita tuh tidak ada jalan ujungnya. Please, feel free, jangan sungkan. Anda bisa hubungi hotline, Anda bisa datang ke sekretariat, Anda bisa dilayani oleh hamba Tuhan yang ada, Anda bisa bertemu dengan saya. It's okay, kita bisa janjian. Karena saya merasakan Anda butuh, ada yang butuh didoakan. Mari kita bawa hati kita lebih lagi pada Tuhan. Karena Dia memberikan terangnya ajaib. Jangan batasi diri Anda dan saya hanya sekotak kecil dalam hidup kita. Karena hikmat Tuhan itu luasnya seluas samudra, saudara. Jangan membiarkan dirimu terpuruk dalam masalahmu. Jangan pernah mau.
cari solusinya. Berkumpullah dengan orang-orang yang di dalam Tuhan, yang bisa dipercaya, saudara. Mari kita sama-sama berdoa buat Anda. Tuhan, firman pagi ini kami sudahi, kami berdoa khusus buat saudara-saudara yang hatinya hancur, remuk. Bahkan dia ingin bertanya, pingin curhat, gak tahu pada siapa yang bisa dipercaya. Terlalu banyak orang menghakimi dia. Terlalu banyak orang yang menuduh dia. Terlalu banyak duka dalam hidupnya. Hari ini hamba-Mu berdoa untuk sahabat kami, Tuhan. Buat jemaat-Mu, buat umat-Mu yang butuh bantuan doa-Mu, uluran tangan-Mu. Ajari mereka untuk lebih mengenal terang cahaya-Mu, Tuhan. Ajari mereka untuk taat membaca firman Tuhan. Ajari mereka untuk dengar-dengaran akan isi hati Tuhan. Dan kami percaya firman hari ini kami akhiri, tapi tuntunan Roh Kudus-Mu tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, segala yang menjadi kehidupan dalam hidup ini Kau berikan kepada mereka yang membutuhkan, Tuhan. Dan saudara, mari kita angkat kedua tangan kita, angkat persembahan kita. Tuhan, ini persembahan kami, bicaralah kepada kami berapa yang harus kami persembahkan. Dengan sikap hati yang benar dan penuh ucapan syukur dan penuh ketaatan. Kami kembalikan persepuluhan kami, ucapan syukur kami, nasar kami, buah sulung kami, pembangunan, diakonia dan segala macam. Kami hanya mau taat Tuhan, sucikan dan kuduskan persembahan ini. Dan kita angkat kedua tangan kita dan aminkan doa berkat pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahanmu. Amin. Diberkatilah semua keturunanmu dan dua orang tuamu. Amin. Diberkatilah masa studimu. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Amin. Diberkatilah masa pensiunmu, semua dalam kendali dan kuat kuasa Tuhan. Amin. Kemanapun saudara dan saya pergi dan pulang, keluar dan masuk, mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Biarlah umur panjang, kesehatan, kelimpahan, kemakmuran Tuhan sediakan bagi orang-orang yang tunduk dan taat kepada Dia. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semuanya sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang penuh dengan iman menerima kemenangan dan berkat yang dari Tuhan, kita katakan amin, amin, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Salam sayang saya buat keluarga Anda di rumah. God bless you all. Haleluya. Kita percaya kita sudah dikuatkan dan kita mendapatkan minyak yang baru dari Tuhan. Kita percaya Roh Kudus sudah tercurah di tempat ini. Amin. Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan,
Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.